Selanjutnya, yang ketiga, urai beberapa konsep dalam bisnis internasional, yaitu terbagi dalam yang pertama, neraca perdagangan atau balance of trade, yaitu perdagangan antara nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara atau dalam satuan moneter. Apabila nilai ekspor suatu negara melebihi nilai impor, maka terjadi surplus perdagangan dan negara tersebut memiliki neraca perdagangan yang favorable atau disukai. Sebaliknya, apabila nilai impor melebihi nilai ekspor, maka terjadi defisit perdagangan dan negara tersebut memiliki neraca yang unfavorable atau kurang disukai. Yang kedua, yaitu neraca pembayaran atau disebut dengan balance of payments, yaitu perbedaan antara total pembayaran atau total payments pada negara lain dan total penerimaan atau total receipts dan negara lain. Apabila total penerimaan lebih besar dari total pembayaran, maka terjadi surplus neraca pembayaran dan negara tersebut memiliki neraca pembayaran yang favorable. Apabila total penerimaan lebih kecil daripada total pembayaran, maka terjadi defisit neraca pembayaran dan negara tersebut memiliki neraca pembayaran yang unfavorable. Yang ketiga, yaitu nilai tukar. Apabila terjadi perdagangan barang antara negara, masing-masing negara tidak dapat menggunakan mata uangnya sendiri. Mata uang tersebut harus dikonversikan ke dalam mata uang negara lain agar perdagangan dapat berlangsung. Nilai tukar mata uang suatu negara ditukarkan dengan mata uang negara lain, disebut dengan kurs. Kurs mata uang suatu negara dapat mengalami devaluasi atau revaluasi. Devaluasi yaitu naiknya nilai tukar mata uang negara lain apabila dipertukarkan dengan mata uang domestik. Dengan kata lain, nilai tukar mata yang domestik melemah terhadap mata uang asing. Revaluasi adalah turunnya nilai tukar mata uang negara lain apabila dipertukarkan dengan mata uang domestik. Dengan kata lain, nilai tukar mata uang domestik menguat terhadap mata uang asing. Yang terakhir, keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Keunggulan absolut terjadi apabila negara dapat memonopoli suatu produk atau dapat memproduksi dengan biaya produksi terendah. Keunggulan komparatif terjadi apabila negara memproduksi suatu barang atau jasa lebih baik daripada negara lain. Suatu negara akan melakukan ekspor apabila ia memproduksi secara lebih dibanding negara lain. Selanjutnya yang keempat, jelaskan mengapa bisnis go internasional. Banyak perusahaan yang kini tengah menambah pasar internasional. Adapun keuntungan yang diharapkan, yang pertama profit potensi. Dengan memasuki pasar internasional yang lebih besar dibanding pasar domestik, maka perusahaan memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang kedua ada yang namanya profit margin. Apabila perusahaan memasuki bisnis internasional, maka perusahaan dapat meningkatkan keuntungan karena biaya atau unit tiap produk dapat ditekan. Dengan demikian, sebenarnya perusahaan meningkatkan margin keuntungannya. Yang ketiga ada namanya established demand, yaitu pasar global menjanjikan konsumen yang amat banyak pada berbagai negara sehingga penjual produk perusahaan tidak bergantung pada suatu negara saja. Apabila penjualan domestik turun, maka dapat dikompensasi dengan penjualan negara lain. Yang keempat ada namanya raw material, yaitu produk-produk di dunia saat ini sudah terlalu sulit untuk dicari dari mana asal-usulnya. Banyak negara maju yang kesulitan atau tidak memiliki bahan baku untuk di industri. Yang kelima ada namanya teknologi, yaitu salah satu tujuan perusahaan untuk memasuki bisnis global adalah mencari akses terhadap suatu teknologi. Yang terakhir yaitu production efficiency, yaitu terjadi ketika sebuah perusahaan atau ekonomi atau tidak dapat memproduksi suatu barang lagi,
tanpa memproduksi lebih sedikit dari yang lain, mengingat input dan teknologi yang tersedia.